warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Arini Ramadhani dengan NIM A251220228. Saya dari kelas C angkatan 2022. Saya akan menjelaskan materi tentang efisiensi siklus Carnot dan perubahan entropi. Selamat menyaksikan. W total sama dengan NRTL ln V2 per V1 dikurang NRTH ln V2 per V1. Kemudian W total sama dengan NRTL dikurang TH ln V2 per V1. W total sama dengan min TH dikurang TL NR ln V2 per V1. Kemudian diuraikan, W total sama dengan min TH kurang TL TH per TH NR ln V2 V1. Total sama dengan TH kurang TL per TH dikali min NRTH ln V2 V1, di mana min NRTH ln V2 V1 itu sama dengan Q1. Nah, kemudian W total sama dengan TH kurang TL per TH dikali min Q1. Min W total per Q1 sama dengan TH dikurang TL per TH. Nah, kemudian efisiensi sama dengan min W total per Q1 sama dengan TH dikurang TL per TH. Karena gas dikembalikan ke keadaan awal pada akhir proses, maka delta U-nya sama dengan 0. Delta U total sama dengan Q total ditambah W total. 0 sama dengan Q1 ditambah 0 tambah Q2 ditambah 0 tambah W total, di mana 0 sama dengan Q1 tambah Q2 tambah W total. Nah, min W total sama dengan Q1 ditambah Q2. Selanjutnya, Q1 ditambah Q2 per Q1 sama dengan TH dikurang TL per TH. QH tambah QL per QH sama dengan TH per kurang TL per TH. Selanjutnya 1 ditambah QL per KH sama dengan 1 dikurang TL per TH. QL per QH sama dengan min TL per TH sama dengan QL dikali TH sama dengan TL min TL dikali QH, di mana QH per TH sama dengan min QL per TL. QH per TH ditambah QL per TL sama dengan 0, di mana secara umum sigma dQ per T sama dengan 0. Untuk proses reversibel dan tertutup, turunan di dQ reversibel per T sama dengan 0. dQ reversibel per T adalah fungsi keadaan meskipun Q bukan fungsi keadaan karena perubahannya adalah 0. Untuk setiap proses yang dimulai dan berakhir pada keadaan yang sama, berdasarkan hal tersebut, Clausius mendefinisikan fungsi keadaan YI perubahan entropi, di mana DS sama dengan dQ reversibel per T atau delta S sama dengan delta Q reversibel per T. Perubahan entropi dari gas ideal yang mengalami ekspansi atau kompresi pada suhu tetap, delta S sistem sama dengan Q reversibel per T, di mana gas berekspansi atau kompresi reversibel pada suhu tetap, delta U-nya sama dengan 0. Q reversibel sama dengan min W, di mana min W sama dengan NRT ln V2 per V1. Kemudian untuk mencari delta S sistem sama dengan NRT ln V2 per V1 per T. Delta S sistem sama dengan NR ln V2 per V1 karena pada suhu tetap V2 per V1 sama dengan P1 per P2. Jadi, delta S sistem sama dengan Q reversibel dibagi T sama dengan NRT ln V2 per V1 sama dengan NR ln P1 per P2. Proses adiabat reversibel, Q sama dengan 0, delta S sama dengan 0 disebut insentrofis atau entropi tetap. Kemudian proses isoherik reversibel, delta S sama dengan dQ reversibel per T pada volume tetap, dQ reversibel sama dengan NCV dt. Delta S sama dengan NCV dt per T,
Jika proses entropi sistem dipanaskan dari T1 ke T2 dan CV tidak tergantung pada suhu, maka delta S-nya dapat dicari dengan N dikali CV turunan T2 T1 dt per T. S sama dengan N dikali CV kali ln T2 per T1. Perubahan entropi yang disebabkan perubahan suhu dan tekanan. Untuk menghitung perubahan entropi yang terdiri dari gas ideal T1 P1 menjadi T2 P2 secara reversibel, maka delta S sama dengan delta S1 ditambah delta S2, di mana tahap pertama gas diekspansi atau dikompresi reversibel yang isotermal pada suhu T1 sehingga tekanannya turun atau naik menjadi P2, maka perubahan entropinya delta S1 sama dengan nR ln P1 per P2. Tahap 2, gas selanjutnya mengalami reversibel pada tekanan tetap P2 sehingga suhu naik dari T1 menjadi T2, maka perubahan entropinya delta S2 sama dengan NCP kali ln T2 per T1, di mana delta S sama dengan delta S1 ditambah delta S2 itu sama dengan nR ln P1 per P2 ditambah NCP ln T2 per T1. Jika pada proses kedua terjadi pada volume tetap, maka delta S-nya bisa dihitung menggunakan delta S sama dengan delta S1 ditambah delta S2, di mana delta S sama dengan nR ln V2 per V1 ditambah NCV ln T2 per T1. Contoh soal, hitung perubahan entropi jika 5 mol gas argon berekspansi secara reversibel pada suhu 298 Kelvin dari tekanan 10,0 atm ke 1,0 atm, di mana diketahui molnya N-nya adalah 5, P1 sama dengan 10,0 atm, P2 sama dengan 1,0 atm, T-nya sama dengan 298 Kelvin, dan R adalah sama dengan 8,314 Joule per Kelvin, di mana penyelesaiannya delta S sama dengan nR ln P1 per P2 karena pada suhu tetap dan tekanan berubah, di mana delta S sama dengan 5 dikali 8,314 Joule per Kelvin dikali ln 10,0 atm per 1,0 atm dengan 5 dikali 8,314 Joule per Kelvin dikali ln 10 sama dengan 5 dikali 8314 Joule per Kelvin dikali 2,30. Hasilnya itu 95,6 Joule per Kelvin. Jadi perubahan entropi pada gas argon yaitu 95,6 Joule per Kelvin. Itulah tadi penjelasan materi tentang efisiensi siklus Carnot dan perubahan entropi. Saya Arini Ramadhani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.